Halo guys, kembali bersama gue JC Netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi di video kali ini gue mau membahas tentang rumor dari salah satu pemain diaspora baru yang ditemukan oleh netizen Indonesia ya. Jadi diaspora baru ini katanya diisukan akan mulai coba dihubungi oleh PSSI, tapi gue nggak tahu ya. Oke, mari kita jelaskan ya. Disclaimer dulu, semua data ya, atau semua data yang gue akan tampilkan di sini ini mengacu dari database Football Manager patch terbaru ya, Football Manager patch terbaru, di mana data dari Football Manager ini memang tidak 100% akurat, tapi gue pastikan 75% akurat. 75% ya, jadi ada batas toleransinya gitu. Jadi makanya gue juga, karena mencari database pemain diaspora ini kan sangat sulit ya, apalagi pemain yang tidak populer gitu ya, makanya akhirnya database Football Manager lah yang bisa menjadi acuan setidaknya gitu ya, parameternya gitu ya. Jadi itu yang akan gue lakukan. Oke, mari kita bahas tentang pemain ini, pemain yang katanya potensial bisa masuk ke timnas Indonesia. Oke, nama pemain ini adalah Laurens Ulreich. Dia adalah pemain yang lahir di Jerman, tapi juga punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ini kalian bisa lihat ya tampilan mukanya. Ini datanya dari Football Manager by the way. Dia lahir 31 Januari 2005, artinya dia sekarang sedang berumur 20 tahun. Posisi asli dia adalah gelandang serang ya. Posisi asli dia adalah gelandang serang, tetapi bisa juga sebagai gelandang tengah, bisa juga sebagai sayap gitu ya. Klubnya dia saat ini adalah klub Bundesliga Stuttgart. Tetapi karena dia belum cukup baik di tim utama, sehingga dia sekarang lagi bermain di tim Stuttgart yang Stuttgart kedua ya, yang bermain di tier 3 Liga Jerman dengan market value 1 juta euro, dengan market value 1 juta euro gitu ya. Dan dia bisa menjadi salah satu opsi. Berarti dia ini posisinya sama dengan Marcelino Ferdinand ya, kurang lebih sama gitu dengan Marcelino Ferdinand. Jadi kayak gitu kurang lebih profil singkat dari Laurens Ulreich ya. Dan kalau ini semua data ini benar, berarti dia memang eligible gitu ya, karena gue kalau berkaca dari Football Manager dia belum, nggak ada tanda-tanda eligible sih, tapi ya biasanya netizen ini kan biasanya luar biasa gitu dalam mencari data, makanya gue lumayan percaya gitu ya. Oke, jadi gue akan menampilkan nih potensial ability dari Laurens Ulreich ya. Ini dia. Dimana dia mempunyai di saat ini ya, ini sekali lagi data terakhir tahun 2024 akhir. Ini datanya tahun 2024 akhir ya, jadi ada spare beberapa bulan lah gitu. Data terakhir yang ditampilkan adalah current ability-nya atau kemampuannya sekarang ini adalah 108/200. Artinya kalau dibagi lagi berarti kemampuannya ini 54 ya bisa dibilang. Dimana dia mempunyai potensial ability 120 sampai 150. Nah, potensial ability-nya ini setara siapa? 150 itu sekarang adalah ability yang dipunyai oleh Tom High ya, 150-an. Jadi kalau dia bisa mencapai potensial tertingginya, dia bisa mencapai levelnya Tom High gitu ya, Tom High di Indonesia sekarang. Jadi melihat dari current ability 108 itu kurang lebih sedikit sekali di atas Ivar Jenner, sedikit di atas Marcelino, tapi sedikitnya tuh enggak apa ya, cuma beda 5 atau 10 lah. Ability-nya itu cuma beda 5 atau 10 dari Marcelino dan Ivar, dan umurnya pun sama-sama 20 tahun. Jadi dia ini sedikit lebih baik dari Marcelino dan Ivar. Marcelino saja sudah seperti itu mainnya dan Ivar, apalagi kalau dia bergabung. Jadi dia ini adalah salah satu pemain yang potensial bisa masuk timnas Indonesia gitu ya. Dan melihat dari kakinya, dua-duanya kelihatannya hidup ya. Kalau dari database Football Manager
dua-duanya hidup, tapi gue belum melihat dia main ya, jujur gue belum lihat video dia main, dimana kaki terkuatnya adalah kaki kanan, tapi kaki kirinya juga mempunyai nilai 15 dari 20, artinya kaki kirinya pun hidup gitu. Jadi ini adalah salah satu bisa dibilang ability atau salah satu kemampuan yang cukup luar biasa dari gelandang ini, dan ya dia bisa menjadi salah satu opsi sih kalau misalkan Marcelino ngedrop, Ragnar Oratmangun ngedrop gitu ya. Dia bisa menjadi salah satu opsi gitu ya. Oke, dan ini adalah role dari Laurent Aurich atau best posisi yang dipunyai oleh Laurent Aurich berdasarkan dari Football Manager ya. Dimana angka-angka yang disebutkan di sini adalah defensive midfield 10/20, artinya dia juga bisa menjadi gelandang bertahan meskipun tidak maksimal ya. Kemudian di gelandang kiri dia mempunyai 15/20 gelandang kiri. Kemudian gelandang sentral dia mempunyai nilai 18/20, artinya dia lumayan fluent untuk bermain di lapangan tengah ya. Kemudian dia mempunyai nilai 10/20 bermain di gelandang kanan, artinya dia tidak terlalu cukup baik main di gelandang kanan, tapi bisa-bisa aja gitu ya. Kemudian dia mempunyai nilai 18/20 sebagai attacking midfield di bagian kiri ya, di bagian kiri. Kemudian dia mempunyai nilai juga 20/20 sebagai attacking midfield di bagian tengah, artinya dia ini memang best posisinya adalah attacking midfield di bagian tengah ya teman-teman ya, attacking midfield di bagian tengah gitu. Dan kemampuannya lagi adalah attacking midfield di bagian kanan dia mempunyai nilai 15/20, artinya dia lumayan fluent untuk bermain di attacking midfield bagian kanan. Jadi best posisinya adalah attacking midfield, baik di tengah, kiri atau kanan gitu ya. Di kiri dia lebih fluent mungkin karena dia kaki kanan ya, jadi dia bisa, apalagi dia ini tipikalnya adalah inverted winger, jadi karena dia ada tipikal sayap yang masuk ke dalam, jadi kemampuan kaki kanannya itu akan sangat bisa diandalkan untuk sebagai inverted winger dari kiri gitu ya. Base posisinya adalah gelandang kanan. Dan kalau kita bicara soal kualitas dia untuk level Asia ya, dia ini bisa bersaing, bisa menjadi salah satu squad player. Tapi kalau bicara apakah dia bisa menjadi key player atau tidak, gua ragu melihat potensial ability-nya hanya mencapai 150 gitu ya. Karena kalau kita bicara key player itu haruslah setara Itzes itu sudah 160/200 ability-nya sekarang. Jadi kalau hanya sampai 150 mungkin menjadi squad player bisa, tetapi kalau menjadi key player ini agak susah untuk level timnas Indonesia yang sekarang ya, timnas Indonesia yang level Asia gitu. Tapi ini adalah salah satu talenta yang mungkin akan sangat berguna, karena kalau melihat capabilities-nya dia ini dibanding gelandang serang yang lain yang kita punya, mungkin dia hanya di bawah Ragnar Oratmangun. Sisanya dia masih di atas lah. Dia masih di atas Marcelino, dia masih di atas Egy, dia masih di atas Witan gitu ya. Jadi ini akan menjadi good player untuk timnas Indonesia. Gua harapkan PSSI segera mengkontak dia supaya kita bisa mempunyai kedalaman squad yang luar biasa. Dan dia ini masih potensial karena dia masih punya kontrak di Liga Jerman. Mudah-mudahan kedepannya dia punya kesempatan untuk mencicipi Liga Jerman lagi, karena dia tuh sempat main di Liga Jerman, dia sempat mendapatkan debut menghadapi Bayer Leverkusen kalau nggak salah ya, tapi ya mainnya cuma 5 menit. Habis itu dia ketendang lagi ke squad mudanya Stuttgart, squad keduanya Stuttgart gitu. Jadi dan kalau bicara potensial karir dari pemain ini, kalau 150 itu yang paling mungkin ya di levelan segitu itu di Skybet Championship sih, levelan segitulah, liga yang kompetitif untuk pemain berpotensi seperti ini.
Skybit Championship atau yang selevel gitu ya, kayak Liga Norwegia, mungkin Liga Denmark, Liga apa lagi ya yang selevel Skybit Championship gitu ya, Liga Belgia mungkin ya, Liga Belgia juga bisa gitu. Jadi levelnya tuh ada di sekitaran segitu lah. Jadi dia ini bakal, kalau kalian lihat mainnya Ragnar Orathmangun aja udah seperti itu, dia juga kurang lebih akan selevel dengan Ragnar nanti ke depannya. Mungkin 2-3 tahun lagi gitu ya. Jadi gue harapkan PSSI bergerak cepat, let's go PSSI, supaya kita sekarang punya squad yang gemuk. Gitu ya. Oke, itu aja sekilas tentang pemain ini gitu ya. Semoga segala informasi ini bisa berguna untuk teman-teman. Kalau misalkan kalian ada tambahan-tambahan, silahkan kalian ketik di komen ya, karena sekali lagi ini hanya mengacu dari game. Sekali lagi Football Manager itu kan adalah game, tapi database-nya menurut gua bisa dipercaya, makanya gua mengambil database dari sini gitu ya. Karena kan kalau mencari dari data statistik yang di sana kan akan sangat sulit. Kenapa? Karena dia bukan pemain yang populer gitu ya. Ya kayak gitu aja. Bye.